Oke, kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan dari dua bentuk Qi sejati, yaitu adalah Qi penggizi atau istilah lainnya adalah Ying Qi. Kemudian yang kedua ada Qi pertahanan atau istilah lainnya adalah Wei Qi. Qi penggizi Ying Qi, Qi pertahanan Wei Qi. Kemudian kita juga harus tahu Qi penggizi itu dia sifatnya adalah Yin, Qi pertahanan bersifat Yang. Kenapa? Karena Qi penggizi yaitu fokus ke dalam tubuh. Nah, sifat Yin kan ke dalam ya, di dalam. Dan Qi penggizi itu lebih padat daripada Qi pertahanan. Maka disifati sebagai Yin. Kemudian Qi pertahanan dia Yang, karena dia lebih tidak padat, artinya adalah tidak lebih halus, dan dia Yang itu juga karena tempatnya itu di tubuh bagian luar, di perkulitan. Kita bahas dari yang Qi penggizi terlebih dahulu. Yang pertama ya, Qi penggizi yaitu Ying Qi, Qi penggizi atau Ying Qi. Nah, fungsinya dia itu adalah menyuburkan organ-organ di dalam tubuh dan di seluruh tubuh. Nah, intinya dia adalah fungsinya adalah untuk menyuburkan, memberikan nutrisi ke seluruh tubuh, terutama di organ-organ tubuh. Maka dia berada di dalam tubuh atau bagian tubuh yang dalam, yang ada di dalam. Dan Qi penggizi Ying Qi dia itu mengalir bersama darah. Darah itu mengalir bersama Ying Qi. Nah, Qi penggizi mengalir bersama darah untuk mengantarkan gizi, mengantarkan nutrisi. Sama, darah juga di dalamnya mengandung nutrisi untuk disebarkan ke seluruh tubuh, terutama ke organ dalam. Nah, kemudian Ying Qi ini dia akan melembabkan organ juga, melembabkan organ ya, bersama dengan darah, bersama dengan cairan tubuh akan memberikan kelembapan kepada organ-organ dalam. Dan yang harus dipahami bahwa fungsi dasarnya intinya adalah memberikan kesuburan dan kelembapan. Kesuburan dan kelembapan organ-organ dalam dan seluruh bagian di tubuh bersama dengan darah. Nah, seperti itu. Ini adalah Ying Qi atau Qi penggizi. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua, yaitu adalah Qi pertahanan. Nah, Qi pertahanan kita pakai istilah Wei Qi. Qi pertahanan, seperti namanya ya, pertahanan itu artinya adalah melindungi tubuh.
Dia fungsinya untuk melindungi tubuh dan lebih kasar ya, bukan lebih kasar, lebih tidak material, lebih tidak padat daripada qi penggizi. Dan mengalirnya itu dia mengalir di bagian tubuh, mengalir di bagian tubuh yang luar, yaitu di kulit, ya, di bawah kulit. Maka dari itu fungsi pertahanannya itu sama dengan imun tubuh, diibaratkan dengan imun tubuh, dengan imun atau daya tahan tubuh. Melindungi tubuh dari apa? Dari faktor penyebab penyakit, dari faktor penyebab penyakit. Tepatnya di kulit dan juga di otot. Ketika nanti ada faktor penyebab penyakit dari luar mau masuk ke dalam tubuh, akan dilawan oleh Wei Qi, oleh Qi pertahanan. Ada lembab, ada dingin, ada panas, ada angin mau masuk ke tubuh, menyerang tubuh untuk memberikan penyakit ke dalam tubuh, akan dilawan oleh Wei Qi. Jadi dia melindungi tubuh dari serangan-serangan berbagai faktor penyebab penyakit. Kemudian ada lagi, yaitu fungsi dari Wei Qi, yaitu menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh. Nah, menghangatkan tubuhnya bagian mana? Bagian luar. Tapi dia juga bisa membasahkan dan juga menyuburkan. Tetapi beda dengan Qi penggizi. Kalau Qi penggizi lebih fokus ke dalam tubuh, kalau Qi pertahanan menghangatkan, membasahkan, dan menyuburkan itu tubuh yang bagian luar, yaitu adalah kulit dan juga otot-otot yang tebal-tebal yang ada di tubuh bagian luar, di bawah kulit, seperti itu. Nah, kemudian sebagai catatan, dia ini juga bisa mengatur terkait dengan suhu tubuh. Dengan apa? Dengan hubungannya mengatur keringat. Kemudian jika dia juga mengatur terkait dengan buka tutup dari pori-pori kulit. Nah, coba kita ringkas. Jadi Wei Qi dia itu melindungi tubuh dari serangan faktor penyebab penyakit. Dia mengalirnya itu di bagian tubuh yang luar, yaitu di kulit dan otot. Dan fungsi yang lain itu dia akan menghangatkan, membasahkan, dan menyuburkan tubuh bagian luar, yaitu kulit dan juga otot. Dia juga akan mengatur suhu tubuh terkait dengan pengaturan keringat ya, dan akan mengatur buka tutup pori-pori kulitnya. Membukanya pori-pori kulit, menutupnya pori-pori kulit itu diatur oleh Wei Qi, Qi pertahanan. Nah, seperti itu. Kita hapus terlebih dahulu. Nah,
Dan Qi pertahanan ya itu jelas dia ada di bawah kendali dari organ paru-paru ya, yang dia paru-paru itu dia akan berhubungan dengan daya tahan tubuh, Qi pertahanan. Nah, kemudian juga akan terkait dengan kulit, maka paru-paru kalau dikaitkan dengan kulit ya melalui Qi pertahanan, termasuk juga buka tutup pori-pori kulit, terkait pengaturan dari keringat, maka dikaitkan juga dengan penghangatan tubuh, suhu tubuh. Maka orang yang paru-parunya bermasalah, misal paru-parunya dia itu lemah, maka dia bisa menjadi kedinginan. Nah, sering dingin, terutama pada tangan dan kaki ya, di kulit-kulit luar. Itu kenapa? Karena Wei Qi atau Qi pertahanannya lemah, kemudian juga bisa mengganggu dari buka tutup pori-pori kulit. Nah, pori-pori kulit ini kan terkait dengan keringat juga. Maka orang yang paru-parunya lemah itu tidak bisa mengendalikan keringat, maka akan timbul yang namanya keringat spontan. Keringat spontan itu bekerja sedikit, beraktivitas sedikit, tapi keringatnya sudah terlalu banyak. Kemudian bisa juga ya ini tangan dan kaki dingin, terutama tangan ya, tangan dingin. Nanti kalau kaki lebih ke mingmennya. Nah, seperti itu. Maka dari itu dia sangat berkaitan dengan organ paru-paru, yang mana kalau paru-paru lemah ya tentu Qi pertahanan Wei Qi juga akan melemah. Termasuk juga kalau paru-paru lemah, Wei Qi-nya lemah, dia akan gampang sakit, akan mudah sakit, mudah masuk angin. Mudah sakit, masuk angin. Kenapa? Karena perlindungan tubuh, daya tahan tubuh lemah. Wei Qi-nya lemah yang melindungi tubuh, dia akan melemah, mudah diserang oleh faktor penyebab penyakit. Ya, seperti itu. Kalau paru-paru lemah, Wei Qi juga akan ikut melemah. Nah, kemudian Qi pertahanan dia itu mengalir dan beredar sehari itu 50 kali. Ya, di dalam 24 jam beredar itu mengalir seperti itu. Beredar ya, berjalan yaitu ketika pada siang hari. Ini kita hapus terlebih dahulu yang atas. Pada siang hari akan mengalir 25 kali di bagian luar tubuh, dan kalau malam sama ya, 25 kali, tapi dia di dalam tubuh. Di dalam tubuh itu berarti di organ-organ dalam. Kalau di luar tubuh itu adalah di kulit dan di otot, yang mengalir 25 kali ya, berputar, beredar setiap harinya untuk melindungi tubuh, untuk menyuburkan, menghangatkan ya, memberikan kehangatan yang terkait dengan asalnya adalah pada paru-paru, seperti itu. Nah, ini terkait dengan dua bentuk dari Qi sejati, yang mana isinya adalah Qi penggizi, Yin Qi, dan juga Qi pertahanan, Wei Qi, Yin dan juga Yang. Ini juga perlu dipahami, karena ini adalah bentuk terakhir dari
perubahan bentuk Qi atau energi. Oke, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.